tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, waktu itu ada peningkatan drastis kualitas udara ya. Jadi kalau bapak-bapak pelajari, cek saja datanya lab DLH DKI Jakarta, bahwa kualitas udara tahun 2007 sampai 2010 itu membaik gitu. Tetapi kemudian setelah tahun 2010 itu kendor lagi gitu. Sehingga mulai tahun 2010, 2011 sekali lagi Bapak pimpinan, Ibu pimpinan juga cek nanti datanya DLH, mulai tahun 2011 itu naik sehingga melampaui baku mutu dan itu terjadi sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita menerima data misalnya informasi dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden, dari Menteri Lingkungan dikatakan bahwa kualitas udara Jakarta itu baik-baik saja, itu bohong gitu. Jadi jangan sampai masyarakat dibiarkan kemudian masyarakat mencari caranya sendiri untuk mencari data dengan berbagai cara. Kebetulan sekarang ini ada teknologi yang lumayan simple ya, ada lupa sensor. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga sekarang ini ada partisipasi dalam menyampaikan data tadi. Tapi data itu tidak se-qualified punyanya Pemda DKI Jakarta yang harganya juga sangat mahal. Alat satu station seperti yang di Bundaran HI, Bapak pimpinan dan Ibu pimpinannya, itu harganya 7 miliar. Sayang kan kalau data yang dihasilkan oleh alat yang sangat mahal itu kemudian tidak dipublish ya. Padahal amanat Perda 2 tahun 2005 itu jelas di situ disampaikan data itu harus dipublish dalam rangka pertama ya, early warning. Jadi setiap saat masyarakat bisa buka gadget, di situ akan kelihatan kualitas udara saat ini seperti apa. Yang kedua digunakan untuk peringatan ya dari gubernur, katakan kualitas udara seperti saat ini harusnya ada peringatan dari gubernur. Kalau saat ini Pak Gubernur tidak memberikan peringatan kepada masyarakat, itu jelas pembangkangan terhadap regulasi gitu ya. Jadi juga harus dimohon ditegur juga dari Pak Gubernur tidak memberikan satu peringatan dini kepada masyarakat ketika udara Jakarta sudah sangat tidak sehat seperti sekarang ini. Nah berikutnya dengan data itu kita juga bisa melakukan recovery ya, artinya bagaimana cara untuk memulihkan kualitas udara. Apakah sementara katakan kawasan tertentu ditutup dari kendaraan bermotor ya, atau dengan kata lain industri-industri sementara harus diistirahatkan ya, atau power plant yang ada di sekitar Jakarta dihentikan misalnya sebagian. Kemudian pabrik semen yang ada di selatan Jakarta itu dihentikan juga. Smelter yang ada di Pulau Gadung, smelter logam ya, peleburan logam juga dihentikan misalnya seperti itu. Nah, ini kan tidak ada langkah-langkah seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau kawan-kawan Pak Suci juga Mas Gonda menyampaikan amanat putusan PN Jakarta Pusat ya, terkait gugatan warga negara, itu juga relatif tidak dijalankan. Sepengetahuan kami yang dilakukan itu hanya rapat ya, koordinasi, kemudian melakukan seremoni. Ya. Seremoni Bapak pimpinan, Ibu pimpinan cek waktu di Kemayoran, uji emisi itu seremoni, bukan uji emisi yang diamanatkan undang-undang. Kita punya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Kita punya Undang-Undang Lingkungan Hidup ya 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP yang disebutkan Mas Undang tadi, PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kita juga punya Perda 2 tahun 2005. Itu semua mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi baku mutu emisi. Artinya apa? Harus ada pengawasan. Pengawasan dalam konteks ini apa? Harus ada razia. Yang tidak memenuhi baku mutu ya harus ditilang.